Hai sahabat RTVCMD pecinta movie. Hari ini kita mau meringkat film horor Indonesia yang berjudul Tali Pocong Masih Rapet. Film ini dirilis pada tahun 2008 dan disutradarai oleh Ari Aziz. Kalian bisa nonton filmnya di Disney Hotstar ya, ataupun juga Netflix. Linknya ada di deskripsi guys. Menceritakan tentang seorang cowok yang jatuh cinta pada pacar kakaknya sendiri sehingga melakukan segala cara, bahkan nekat mengambil tali pocong sari rapet. Namun yang terjadi, dia malah terus-terusan dihantui oleh si pemilik tali pocong itu. Daripada berlama-lama, langsung aja yuk kita mulai. Adegan diawali dari seorang wanita yang dirbun dengan melompat dari atas gedung kampus hingga membuat mahasiswa yang lagi ujian gaduh, panik, dan berlarian keluar kelas untuk menyaksikan gadis yang tergantung itu. Lalu kita beralih ke seorang pria bernama Aldo yang sedang bercumbu di kolam renang bersama pacarnya, Firni. Ternyata itu adalah rekaman video yang sengaja diam-diam direkam oleh Nino, adiknya Aldo sendiri. Nino menjadikan video itu Hanli, bahkan menghayal jika pemeran pria dalam video itu dirinya, bukan kakaknya. Kemudian saat mendengar suara kakaknya yang datang, Nino yang kepalang sakne mencoba mengintip aktivitas kakaknya bersama sang pacar dari celah lubang di dinding. Gak puas dengan itu, Nino yang ingin mengabadikan momen kakaknya malah pergi ke loteng dan merekamnya dari atap. Benar-benar sumsum ya si Nino. Esok paginya saat sarapan, Firni yang lagi berenang menelpon Aldo. Karena Aldo hari ini ada ujian, jadi dia gak bisa menjemput Firni dan akhirnya meminta tolong pada Nino. Nino pun akhirnya pergi ke sana. Malam hari saat dalam perjalanan pulang, Firni meminta berhenti di tengah jalan untuk mencari warung karena haus. Abang-abang penjaga warungnya malah keringat dingin melihat pesona Firni yang cantik, seksi, dan ramah tamah. Setibanya di rumah, Firni dan Aldo malah langsung tancap gas ahu-ahu, seakan gak peduli ada Nino di sana. Nino pun hanya bisa menatap keduanya. Esok harinya saat Nino mencuci mobil, Firni datang menanyakan Aldo dan Nino berkata jika Aldo sudah pergi ke kampus. Saat Firni akan pergi, resleting belakang anunya tiba-tiba copot dan si Firni malah minta tolong pada Nino. Ya tentu aja si Nino menjadi Iron Man. Maksudnya sakne. Memikirkan kejadian tadi siang, si Nino gak berhenti cenga 5 kali sampai malam dan mencari cara tutorial memikat hati cewek. Dapatlah sebuah website Mbah Dukun yang mengatakan bisa memikat lawan jenis dengan tali pocong sari rapet. Nino pun langsung OTW ke rumah sakit menuju kamar mayang. Saat hampir ketahuan sama petugas, Nino berpura-pura jadi orang metong. Lalu saat petugas mendorong kasur pasien ke ruang jenazah, si Nino langsung melancarkan aksinya, membuka box penyimpanan mayang satu persatu, tapi dia hanya menemukan jenazah para lansia. Saat petugas kembali, Nino lagi-lagi pura-pura menjadi orang metong. Namun Nino langsung kabur ketika petugas akan memasukkannya ke dalam box penyimpanan jenazah. Esok paginya saat bangun tidur, Nino tak sengaja melihat berita di koran tentang kemetongan mahasiswi yang dirbun, yaitu si Dinda. Nino yang sepertinya kenal sama wanita itu sangat yakin jika dia masih rapet. Hingga malam harinya, si Nino langsung OTW ke kuburannya. Namun kuburan Dinda dijaga oleh 2 penjaga kuburan yang sengaja disewa karena masa itu lagi musim penculikan mayang. Hingga Nino terpaksa bersembunyi di semak-semak dulu, menunggu mereka berdua tidur. Saat dirasa si penjaga sudah tertidur dengan pulas, Nino pun melancarkan aksinya. Si penjaga itu sempat terjaga, tapi untungnya si Nino gak ketahuan. Anehnya saat si Nino menggali tanah bahkan mengerang kecapean, tuh penjaga masih tidur pulas di atas kuburan berbantalkan batu nisan. Padahal suaranya pasti berisik ya kan. Selama Nino menggali tanah, banyak sekali penampakan yang dilihat penonton. Mulai dari wewe gombel, kuntilanak, bahkan ada suster keramas juga. Lagi pada bukber kali tuh hantu di sana. Nino akhirnya berhasil dan mengambil tali pocong itu dengan giginya agar kekuatannya gak hilang. Guys, lihatlah wajah pocong yang busuk itu. Sangat menggoda bukan dengan taburan misis belatung? Saat menuju mobil, si Nino seakan dikelilingi berbagai macam hantu Nusantara. Apapun itu, akhirnya si Nino berhasil juga pulang ke rumah. Melihat adiknya bertingkah aneh dan pakaiannya lusuh, tentu saja kakaknya menegur. Tapi si Nino berkata gak apa-apa dan langsung pergi. Tali pocong yang dia ambil tadi sempat jatuh dan dilihat oleh Firni. Nino pun segera mengambilnya kembali. Di kamar, Nino merendam tali pocong itu untuk diambil sari-sarinya. Dan esok paginya, Firni yang lagi nungguin Aldo sedang sarapan di meja makan.
Ketika Firni ke toilet, Nino buru-buru menuangkan cairan sari-sari tali pocong itu pada jusnya. Aldo lalu datang menyapa adiknya itu sementara Firni gak sengaja numpahin jusnya. Dan ketika Aldo dan Firni pergi ke kampus, Nino jadi senang melihat gelas jusnya Firni habis dan mengira Firni sudah meminumnya. Padahal tadi jusnya tumpah dan Firni gak meminumnya sama sekali. Malam harinya, Aldo dan Firni mengajak Nino makan malam bersama di luar. Saat makan, Nino memperhatikan tanda-tanda khasiat sari tali pocong itu pada Firni. Tapi Firni gak menunjukkan perbedaan sikap apapun. Bahkan mereka berdua malah makin lengket dan bermesraan di muka umum ketika si Nino pergi ke toilet. Sepulangnya dari makan malam itu, Nino masih berpikir positif dan menunggu 24 jam berikutnya. Tapi saat esok harinya pun, ketika Nino sengaja nyamperin Firni di kolam renang, si Firni tetap gak menunjukkan reaksi apapun pada Nino. Dia malah menanyakan Aldo. Nino berkata jika dia gak sengaja lewat dan mampir ke kolam, lalu kemudian mengajak Firni dan Fanny pulang bersama. Sampai di rumah, si Firni langsung nyosor Aldo, dan Nino kesal karena sari-sari tali pocongnya gak berkhasiat. Ya iyalah, orang gak diminum sama Firni Nono. Nino pun membakar tali pocong itu di halaman belakang dan berkata jika dirinya sudah gak percaya lagi sama hal begituan. Terlihat ada pocong yang mengawasi Nino dari belakang. Saat masuk kamar, ada updatean video dari si dukun jika siapapun yang memusnahkan tali pocong itu dengan cara apapun, maka nanti orang itu akan digentayangi oleh si pocong untuk balas dendam. Nino pun sontak langsung kaget dan tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Esok harinya, Firni datang menjemput Aldo dan kesaktian Nino ini semakin parah. Dia memotret banyak gambar ketika Firni nungging karena ngambil bukunya yang jatuh. Nino mencetak semua gambar-gambar yang dia ambil selama ini dan betapa kagetnya Nino saat ada salah satu gambar yang menampakkan wajah pocong menyeramkan. Malamnya ketika asyik berkendara dengan mobilnya, Nino merasa menghantam sesuatu. Tapi setelah dicek gak ada apa-apa dan ketika mau masuk mobil, tiba-tiba ada pocong yang duduk santuy terlentang di kursi. Beberapa saat kemudian ketika sampai di rumah, Nino sangat ketakutan di layar monitor komputernya muncul sosok pocong. Kemudian pintunya terkunci dan mati lampu. Nino sangat ketakutan. Ketika berhasil keluar kamar, Aldo menegurnya dan malah mengejek Nino karena gak seperti biasanya nih si Nino takut sama hantu. Tengah malam banget, Nino malah mengetok palu untuk menahan pintu dengan papan. Aldo datang menegur karena berisik dan lagi-lagi mengejek Nino jika itu percuma karena yang namanya hantu biasanya tembus. Nino pun akhirnya mencopot kembali papan-papan itu. Lalu dini hari pagi, justru Nino sendiri yang mendengar ketokan palu dan melihat pintunya kembali dipenuhi papan kayu. Kemudian muncul sosok pocong dari dalam lemari yang membuat Nino teriak ketakutan. Aldo pun yang mendengar teriakan Nino menghampirinya ke kamar. Dan benar, papan di pintu itu menghilang. Karena itu cuma halusinasi si Nino aja. Hari demi hari kelakuan dan sikap Nino makin aneh. Hal itu membuat kakaknya prihatin. Firni menyarankan agar Aldo membawa Nino ke psikiater. Tapi sudah pasti Nino menolak jika kakaknya yang meminta. Firni pun akhirnya bersedia mencoba membujuk Nino. Saat ditinggalkan berdua bersama psikiater, si Nino sempat cerita jika dia pernah mengambil tali pocong sari rapet. Tapi Nino segera kabur ketika melihat ada pocong di akuarium. Nino pun lari ketakutan sampai pingsan. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit dan Aldo Firni nemenin. Tengah malam, Nino terjaga dan didatangi oleh pocong. Nino pun teriak berkata ampun yang membuat Aldo dan Firni terbangun. Tapi si Nino hilang kendali dan lari sambil dikejar pocong yang melayang. Pocong itu bahkan nyemburin cairan hijau dan belatungnya. Nino yang ketakutan akhirnya lompat dan... Tentu saja Aldo dan Firni shock. Dan beberapa saat kemudian, Aldo masih kepikiran tentang adiknya. Di sini, Firni mencoba menenangkan Aldo. Kemudian mereka beberes di kamar Nino dan Aldo menemukan kotak misterius yang setelah dicek oleh Firni, selain berisi benda pusaka yang aneh gitu, di situ juga ada foto sandal mereka berdua yang selama ini sudah Nino ambil diam-diam. Tentu saja Firni marah dan kesal. Aldo pun meminta Firni agar memaafkan kelakuan jahat adiknya itu karena adiknya juga sudah meninggoy. Foto itu sangat banyak dan gak ada adegan yang kelewat sama sekali ketika mereka berdua ini bermesraan guys. Gercep juga ya si Nino ini. Gak mau jadi owner premium corpse no. Tapi di foto terakhir si Firni terkejut karena ada penampakan pocong. Esoknya si Firni menceritakan kejadian itu pada Fanny. Dan Fanny gak nyangka jika Nino ternyata psycho. Dan bersyukurlah sekarang dia udah metong.
Kalau enggak, bisa bahaya tuh si Firly jika foto dan videonya kesebar. Saat Aldo kencing, dia mendapati tisu bergelinding sendiri dan semua pintu bilik toilet digebrak, membuat Aldo kaget dan lari spontan. Firly tiba-tiba muncul di belakang Aldo yang membuatnya semakin terkejut. Dan di sepanjang perjalanan, Aldo terlihat kebingungan dan aneh, bahkan sering menghiraukan perkataan Firly. Setibanya di rumah, saat ganti baju, si Aldo malah melihat pocong dari dalam lemarinya. Kemudian Aldo yang ketakutan mencoba menelpon Firly, tapi Firly malah menganggap itu cuma halusinasi si Aldo aja. Akhirnya tengah malam saat mencoba tidur, didatangilah tuh si Firly sama pocong itu sampai dia teriak ketakutan. Fanny pun mencoba memeriksa tapi gak ada apa-apa. Dan keesokannya Firly berkata jika dia sekarang percaya pada Aldo karena dirinya juga diganggu sama itu pocong. Mereka pun bingung kenapa pocong itu mengejar mereka, padahal mereka gak pernah berbuat salah sama pocong. Malam hari berikutnya, saat menuju apartemennya, si Firly kembali diganggu oleh pocong saat menaiki lift. Firly sangat ketakutan dan buru-buru masuk ke dalam kamar. Namun Fanny malah ngagetin dia dan mencoba menenangkan Firly yang ketakutan akibat diteror pocong. Jadi si Fanny ini temen sekamar di apartemennya Firly gitu guys. Setelah merasa lebih baik, Fanny pun pamit mau mandi. Ya cukup membuat bulu di bawah perut merinding ya adegan bed up ini. Kemudian saat telepon Fanny berbunyi, dia meminta Firly mengambilkannya karena dirinya sedang telenji di bak mandi. Tapi begitu membuka kamar mandi, Firly melihat Fanny sedang mandi ditemani pocong. Firly pun melempar HP Fanny dan kabur ke rumah Aldo. Dia gak berani pergi ke apartemennya lagi. 2 hari kemudian saat Aldo asyik nonton TV dan Firly sibuk dengan laptopnya, entah bagaimana ceritanya, si Firly malah menemukan website pribadinya Nino yang menceritakan kisah hidup dan kegiatannya. Bahkan dalam artikelnya ada menyebut tentang Firly dan Aldo dan bagaimana dirinya melakukan segala cara untuk mendapatkan hati Firly, termasuk mengambil tali pocong sari rapet. Sontak mereka berdua syok mengetahui kebenaran itu dan menganggap pocong yang meneror mereka mungkin karena si Nino mencuri talinya. Tapi lagi-lagi mereka berdua bingung. Kenapa malah mereka berdua yang diganggu, padahal mereka kan gak tahu apa-apa. Malam harinya, Firly terlelap tidur sementara Aldo malah melihat pocong keluar dari dalam TV. Aldo lari dan bersembunyi di kamar Nino. Firly datang dan mencoba menenangkan Aldo yang panik ketakutan. Lalu Aldo melihat koran berita tentang mahasiswa di awal film tadi guys. Dan baru tahu jika dalam berita itu adalah Dinda, sahabat masa kecilnya Aldo. Adegan masa lalu pun ditampilkan. Jadi Dinda dan Aldo sudah sahabatan sejak kecil. Aldo pernah berkata waktu masih SMP jika Dinda metong maka dirinya juga akan metong. Perkataan Aldo membuat Dinda baper dan menjadi cemburu ketika SMA. Aldo ini dekat dengan cewek lain. Padahal si Aldo gak ada rasa sekali sama Dinda dan dia hanya menganggapnya sahabat. Ya meski mungkin Aldo suka make jasanya si Dinda. Pada taulah kalian gimana kalau cowok sama cewek itu udah sahabatan terlalu dekat. Puncaknya pas beberapa hari yang lalu ketika Dinda memergoki Aldo beradu bibir dengan Firly. Dan itu membuat Dinda sakit hati hingga dia gak tahan lagi. Makanya dia memilih untuk direbun. Firly mencoba menenangkan Aldo dan saat melihat ada pocong di belakang Firly, Aldo mendorong Firly dan langsung kabur. Aldo pun merasa jika teror pocong itu pasti karena sumpah janji masa lalunya Aldo waktu SMP. Yang berkata akan sehidup semati sama Dinda. Dan Aldo akan menepati janjinya malam ini agar arwah Dinda tenang. Sebelum melompat, Aldo meminta satu permintaan untuk mendengarkannya dan berharap Dinda mengerti bahwa Aldo gak ada niat buat menyakitinya. Karena Dinda adalah sahabat terbaiknya. Aldo meminta maaf karena tidak tahu kalau dirinya mencintai orang lain itu bisa membuat Dinda sesakit dan sehancur itu. Saat mau lompat, Firly datang memeluk Aldo dari belakang dan bersamaan dengan itu, pocong si Dinda mulai menghilang perlahan. Seakan dia sudah percaya dengan klarifikasi si Aldo guys. Dah gitu aja. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, saat Aldo, Firly dan Fanny sedang bersantai, mereka mengobrol dan gak menyangka bisa melewati semua itu. Mereka pun akan mengambil hikmah dari setiap kejadian yang mereka alami untuk dijadikan pelajaran. Lalu tiba-tiba ada pocong yang jatuh dari langit dan tamat.